Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Kamil Muhammad Salman Faridi. Jitu min Banyuwangi. Wa ana min fasli ta'allamul lughah wa arabiyah wa adabiha. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait UTS, ilmu lughah wa arabiyah, yaitu ada 3 poin. Poin pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang linguistik Arab dan linguistik umum berserta tokohnya. Nah, yang poin yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi bahasa, karakteristik bahasa, dan teori bahasa menurut ilmuwan Barat dan ilmuwan Arab. Nah, poin yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan perbedaan antara bahasa Fusha dan bahasa Amiyah. Berikut pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan poin pertama yaitu tentang sejarah linguistik Arab. Sejarah perkembangan ilmu bahasa di dunia timur dimulai dari India kurang lebih 4 abad sebelum Masehi, hampir bersamaan dengan dimulainya sejarah ilmu bahasa di dunia barat atau tradisi Yunani. Dimulainya sejarah ilmu bahasa di dunia yaitu ditandai dengan munculnya karya Panini yang berjudul Vakarana. Buku tersebut merupakan buku tata bahasa Sanskerta yang sangat mengagumkan dunia karena pada zaman sedini itu telah dapat mendeskripsikan bahasa Sanskerta secara lengkap dan seksama. Kemudian teristimewa dalam bidang fonologinya. Sayangnya buku tersebut teramat sulit dipahami oleh orang awam. Hal itu menyebabkan seseorang muridnya yang bernama Patanjali terpaksa harus menyusun tafsir atau penjelasannya yang diberi judul Mahabhasa. Karya Panini itu berdasarkan dorongan atau motivasi religius para Brahmana dan Brahmacharin dan dalam mengajarkan pemahaman dan pengalaman isi kitab Veda kepada para pengikutnya tidak dilakukan secara tertulis, melainkan secara lisan. Hal tersebut dilakukan agar hal pengucapannya benar-benar mendapatkan perhatian. Pengucapan yang salah tidak hanya menyebabkan mantranya tidak terkabul, akan tetapi justru akan mendatangkan malapetaka. Demikianlah anggapan mereka. Dengan anggapan semacam itu mengakibatkan mereka sangat cermat dan berhati-hati di dalam lisannya. Sebagaimana di Barat, masalah asal-usul bahasa di Arab atau di Timur juga menjadi fokus kajian para pemikir seperti filsuf, ulama mutakallim, dan ulama-ulama bahasa sejak dulu. Mereka telah berusaha keras untuk memecahkan masalah ini, tetapi kesimpulan yang mereka hasilkan tidak satu suara. Bahkan mereka terpecah menjadi beberapa pandangan. Jika diringkas menjadi sebuah teori, pandangan mereka tentang asal-usul bahasa terbagi menjadi 4 teori yang dikutip dari Al-Ham, yaitu yang pertama, teori Al-Tauqif wal Ilham. Menurut teori ini, bahasa manusia merupakan ilham atau wahyu dari Allah. Dan teori yang kedua yaitu teori Al-Tawaddu wa Al-Istilah. Menurut teori ini, bahasa diciptakan oleh manusia atau terjadi karena kesepakatan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu teori Jam'u Baina Al-Taufiq wa Al-Istilah. Teori ini adalah penggabungan antara teori yang pertama dan kedua. Dan ulama yang menggabungkan keduanya adalah Ibnu Jinni, Abu Ali Al-Farisi, dan Abu Hasan Al-Rumani. Kemudian yang keempat, teori Al-Taqlid wal Muhakkad. Teori ini memandang bahwa asal mula bahasa adalah peniruan terhadap bunyi-bunyi atau suara-suara alamiah seperti suara hewan, suara bunyi, pepohonan, suara halilintar, dan sebagainya. Di antara ulama-ulama mendukung teori ini adalah Ibnu Jinni. Adapun sejarah linguistik Arab terbagi menjadi 2 masa sebagai berikut. Yang pertama, linguistik Arab tradisional. Tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya ilmu pengetahuan tentang kebahasa Araban merupakan buah dari Islam, karena sebelum Islam tidak ada data sejarah yang menunjukkan bukti upaya orang Arab dalam menggali bahasa Arab tersebut. Selain persoalan singgungan bahasa Arab dengan bahasa lain, ada hal lain yang menyebabkan pengkajian terhadap bahasa Arab menjadi marak saat itu, khususnya kesalahan sintaksis dan kekhawatiran penguasa terhadap keterjagaan bahasa Al-Quran. Orang Arab saat itu juga memiliki keinginan yang kuat untuk memahami isi dari Al-Quran dan menyelami kandungan maknanya. Keinginan ini juga turut dimiliki oleh orang-orang Islam non-Arab yang mendorong mereka untuk mempelajari bahasa Arab dan Al-Quran.
Selanjutnya yaitu linguistik Arab modern. Seperti ilmu yang lain, linguistik ini mengalami perkembangan sesuai zaman dan pengkajian. Pendekatan linguistik modern ini awal mulanya mendapat tantangan karena ahli bahasa pada waktu itu menolak dan merasa aneh ada pendekatan baru yang menggeser pendekatan yang sudah mereka kenal sebelumnya. Hal ini membuat pendekatan linguistik mulanya tidak terlalu populer di dunia Arab. Kajian-kajian bahasa Arab dengan pendekatan linguistik modern justru dilakukan oleh para ahli bahasa dari Barat. Seiring berjalannya waktu, sikap dan anggapan itu bergeser. Mulai ada usaha untuk mengkaji bahasa Arab dengan pendekatan modern seperti al-falsafah al-lugawiyah wa al-fat al-arabiyah 1886 mengangkat karakter, fungsi, dan metode pengajaran bahasa, dan juga menulis buku Tarikh al-Lughah al-Arabiyah 1904 memanfaatkan teori kebahasaan yang dianut pada abad 19 dan 20, juga kajian orientalis terhadap bahasa Arab dan bahasa Semit. Kemudian tokoh-tokoh linguistik Arab yang pertama yaitu ada Madhab Basroh. Madhab Basroh ini terdapat 7 tokoh. Yang pertama Abu al-Aswad ad-Du'ali. Ia adalah pencetak dasar ilmu Nahwu dan orang pertama yang meletakkan fondasi bahasa Arab, membuat metode dan kiasnya. Kemudian Sibawayh. Ia adalah ahli bahasa klasik yang membicarakan persoalan fonetik dalam bukunya yang berjudul Alkitab. Yang ketiga, Ibnu Jin. Ia adalah seorang tokoh dalam bidang fonetik yang mengarang kitab Sir Sina'ah al-A'rab. Yang keempat, Nasir bin Hashim al-Lidsi. Ia adalah salah satu seorang ahli qiraat dan balaghah, membedakan huruf-huruf yang saling mirip. Yang kelima yaitu Abu Amr bin al-A'la. Ia adalah ulama yang terkenal dan gemilang dalam kajian Al-Quran, bahasa, dan nahwu. Kemudian yang keenam yaitu Abdullah bin Abi Ishaq al-Hadrami. Ia adalah orang yang mengklasifikasikan pembahasan nahwu dan membuat kias. Ia adalah ulama pertama yang mentakwil ilmu nahwu. Kemudian yang ketujuh yaitu Khalil bin Ahmad. Ia adalah orang yang meletakkan kaidah-kaidah arud wazan syair Arab klasik. Ia mengarang sebuah kitab klasik yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Ain yang membuat batasan-batasan bahasa Arab. Ia merupakan guru dari Imam Sibawayh. Kemudian yang kedua yaitu Madhab Kufah. Madhab Kufah ini terdapat 3 tokoh atau Kemudian yang kedua Madhab Kufah yaitu terdapat tiga seseorang yang bermadhab Kufah tersebut, yaitu yang pertama Abu Ja'far al-Ru'ashi, yang kedua Al-Kisai, dan yang ketiga yaitu Al-Farro. Sejarah perkembangan linguistik umum. Secara singkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum ini ditemukan banyak pendapat dari para ahli dalam mengklasifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik tersebut. Abdul Khair misalnya membagi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan linguistik ini kepada yang pertama yaitu zaman Yunani, yang kedua zaman Romawi, yang ketiga zaman pertengahan, dan yang terakhir yaitu zaman Renaissance dan zaman modern. Berikut pembagiannya. Yang pertama yaitu zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Masalah kebahasaan yang muncul pada waktu itu adalah yang pertama pertentangan antara fisis dan nomos, dan yang kedua pertentangan antara analogi dan anomali. Kedua persoalan ini menjadi pembahasan yang sangat alot di antara para linguis kala itu. Yang kedua yaitu zaman Romawi. Zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Orang-orang Romawi banyak mendapat pengalaman dari kemajuan Yunani sebelumnya. Tokoh-tokoh terkenal pada zaman Romawi antara lain adalah Varro 116 sampai 27 sebelum Masehi dengan karyanya De Lingua Latina, dan yang kedua yaitu Brescia dengan karyanya Institutiones Grammaticae. Kemudian yang ketiga yaitu zaman pertengahan, yaitu menjadi ciri utama zaman pertengahan adalah munculnya perhatian penuh para filsuf terhadap bahasa dan mencuatnya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Menurut Khair, yang patut disinggung dalam studi bahasa adalah peranan kaum Modestai, tata bahasa spekulatif, dan Petrus Scanus.
Namun demikian, kaum modiste menerima konsep analogi karena mereka menganggap bahwa bahasa itu reguler dan bersifat universal. Di samping itu, mereka memperhatikan secara penuh aspek semantik sebagai dasar penyebutan definisi-definisi dalam bentuk bahasa. Kemudian yang keempat, zaman Renaissance. Secara etimologi, Renaissance berarti lahir kembali, yaitu masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman kuno, yaitu Yunani dan Romawi, baik mengenai keseniannya, filsafat, dan sastra yang lahir pada abad 16 dan 17. Dalam hal studi bahasa ada dua hal yang paling menonjol pada masa ini. Pertama, banyak di antara para sarjana pada masa ini, di samping mereka menguasai bahasa Latin, juga menguasai bahasa Yunani, Ibrani, dan Arab. Kemudian yang terakhir yaitu zaman modern. Setelah masa Renaissance berlalu, muncul babak baru dalam perjalanan sejarah perkembangan linguistik, yaitu munculnya tokoh yang berjudul Goals of Linguistics. Menurut beberapa pandangan modern dimaksud adalah: yang pertama, telah asinkronik dan diakronik. Yang kedua, perbedaan language dan parol. Yang ketiga, perbedaan signifin dan signifi. Dan yang keempat, hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Kemudian kita masuk pada poin kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi bahasa, dan yang kedua yaitu karakteristik bahasa, dan yang ketiga di dalam poin kedua ini yaitu teori bahasa menurut ilmuwan barat dan ilmuwan Arab. Berikut paparannya. Bahasa. Definisi bahasa. Ta'rifu al-lughah. Al-lughah dalam pembendaharaan kosakata bahasa Arab disebut dengan al-lughah. Dalam bahasa Latin disebut dengan lingua. Kata yang terakhir ini diserap oleh beberapa bahasa yang berasal dari bahasa Latin, seperti bahasa Itali menyebut bahasa dengan lingua, orang Spanyol menyebutnya dengan lingua, dan orang Perancis menyebutnya dengan language dan language. Sementara orang Inggris menyebutnya dengan language sebagai kata pungutan dalam bahasa ini dari bahasa Perancis. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab, kata al-lughah merupakan bentuk indefinite atau masdar dari kata lagwa yalgu, sewazan dengan kata da'a yad'u. Kata al-lughah sewazan dengan fuqtan, yang berarti ucapan atau bunyi suara. Demikian pengertian secara etimologi. Secara terminologi, pengertian bahasa banyak yang dikemukakan para ahli. Di antaranya definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Jinni. Bahasa menurutnya tidak lain adalah lambang-lambang atau bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Selanjutnya yaitu karakteristik bahasa. Pada umumnya memiliki hakikat dan sekaligus menjadi karakteristiknya dalam bahasa, yaitu menurut Abdul Khair dan Leonie Agustina, hakikat yang sekaligus menjadi karakteristik setiap bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Yang kedua yaitu bahasa itu unik. Yang ketiga, bahasa itu universal. Yang keempat, bahasa itu arbitrer, mana suka. Yang kelima, bahasa itu bersifat produktif. Yang keenam, bahasa itu dinamis atau berubah. Kemudian selesai. Terima kasih. Kemudian masuk pada poin ketiga, yaitu menjelaskan beberapa teori bahasa itu dari sarjana barat dan sarjana Arab. Asal-usul bahasa menurut sarjana barat yaitu mengungkapkan bahwa satu hal yang disepakati oleh sarjana linguistik, yaitu masalah asal-usul bahasa manusia, masih belum terpecahkan. Mengenai hal ini, banyak teori-teori yang mengajukan tentang asal-usul bahasa manusia dari yang tradisional dan mistis, seperti dongeng kelompok-kelompok primitif yang mengajukan bahwa bahasa adalah pemberian dewa-dewa. Pada abad ke-17, seorang sarjana filologi Swedia mengatakan bahwa di Surg Tuhan berbicara dengan bahasa Swedia, Adam berbicara dalam bahasa Denmark, dan ular berbicara dalam bahasa Perancis. Sementara pada sebuah kongres linguistik di Turki tahun 1934 di Perancis, dikemukakan bahwa bahasa Turki merupakan akar dari semua bahasa. Hal ini karena semua kata berasal dari Guns, bahasa Turki yang artinya matahari. Teori-teori selanjutnya dapat disebut dengan kuasi ilmiah, sebuah hipotesis yang mula-mula disokong oleh Darwin menyatakan
bahwa bahasa pada mulanya hanyalah pantonim mulut, yang mana alat-alat ucap secara tidak sadar berusaha meniru isyarat tangan. Ada beberapa teori yang bisa diterima oleh sarjana linguistik pada masa sekarang ini, akan tetapi teori tersebut hingga sekarang belum bisa dibuktikan dan memang agaknya tidak mungkin dibuktikan. Berikut ini sejumlah teori tentang asal-usul bahasa bersifat kuasi ilmiah tersebut yang dikutip oleh Kraft. Yang pertama yaitu teori tekanan sosial. Yang kedua, teori onomatopetik atau egoik. Yang ketiga, teori interjeksi. Yang keempat, teori nativistik atau tipe fonetik. Yang kelima, teori yohihu. Yang keenam, teori isyarat. Yang ketujuh, teori permainan vokal. Kemudian asal-usul bahasa menurut sarjana Arab. Di atas telah diulas teori asal-usul bahasa menurut para sarjana Arab. Berikut ini kita akan membahas teori asal-usul bahasa manusia menurut sarjana Arab. Sebagai manusia Arab, masalah asal-usul bahasa di Arab atau Timur juga menjadi fokus kajian para pemikir seperti filsuf, ulama mutakalimin, dan ulama bahasa sejak dulu. Mereka telah berusaha keras untuk memecahkan masalah ini. Tetapi kesimpulan yang mereka hasilkan tidak satu suara, bahkan mereka terpecah menjadi beberapa pandangan. Jika diringkas menjadi sebuah teori, pandangan mereka tentang asal-usul bahasa terbagi menjadi 4 teori, yaitu teori al-taufiq wal ilham, yang kedua al-tawadu wal istilah, yang ketiga yang baina al-taufiq wal istilah, dan yang terakhir al-taqlid wal muhtadd. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yaitu poin yang ketiga, pengertian dari bahasa fusha dengan bahasa amiyah. Nah, pengertian bahasa fusha sendiri itu yaitu bahasa resmi yang digunakan oleh orang Arab untuk melakukan penulisan intelektual. Nah, atau bisa disebut juga bahasa fusha ini disebut dengan bahasa formal. Ini harus mengikuti kaedah-kaedah seperti ilmu nahwu, seperti ilmu balaghah, sepaham saya. Nah, sedangkan bahasa amiyah ini seperti bahasa yang hanya dimengerti oleh sekelompok orang-orang Arab tertentu. Nah, bahasa amiyah ini tersebar saat bahasa Arab ini tersebar di pulau di Jazirah Arab. Seperti contoh hada ainun. Nah, itu kan bahasa fusha. Sedangkan kalau bahasa amiyahnya itu nggak pakai kaidah bahasa Arab seperti kaidah nahwu dan balaghah. Itu misalnya hada ainun itu jadi hada ain. Nah, itu jadi ada e-nya gitu. Pokoknya gitu, Bu. Sekian, terima kasih.